Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan umatnya tenggelam binasa dalam kemewahan duniawi dikarenakan sikap tamak dan rakus. Mereka mengeksploitasi alam dengan segala isinya untuk memperkaya diri, mengejar kemewahan dan kelezatan dunia. Namun Nabi Muhammad senantiasa menghadirkan kebenaran Islam dalam akhlak mulia sehingga Islam diterima oleh siapapun. Nabi dan para pengikutnya juga tidak berperang dan memerangi. Perang yang dilakukan oleh Nabi dan umatnya dilakukan karena terlebih dahulu diperangi sehingga mempertahankan diri dari serangan kaum musyrikin merupakan kewajiban agama. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam buku Secercah Tinta tahun 2012 mengungkapkan kegelisahan dan harapan Nabi Muhammad kepada umatnya yang nukil dari sebuah ayat Al-Quran yang artinya, sungguh telah datang kepada seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya, penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dan menerangkan kedudukan Nabi Muhammad. Telah datang Rasul, utusan yang berasal dari manusia, bukan dari makhluk lain. Utusan Allah dari golongan manusia menunjukkan bahwa Muhammad bukanlah manusia sembarangan. Beliau adalah manusia pilihan yang luar biasa. Lalu apa luar biasa atau keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Pertanyaan ini terjawab dalam beberapa kalimat selanjutnya. Pertama, azizun alaihi mu'anitum. Berat terasa olehnya penderitaanmu, karena sepanjang hayatnya, terutama yang dipikirkan Nabi Muhammad adalah umatnya. Ia sama sekali tidak menginginkan umatnya menderita di hari kemudian. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan ketika malaikat Israel datang Nabi Muhammad untuk mencabut nyawanya. Tentu saja perintah Allah terasa berat bagi Israel untuk mencabut manusia yang paling dicintai Allah. Di dalam obrolan sebelum mencabut nyawa sang Nabi, Israel memberikan kabar gembira tentang kesempurnaan dan kenikmatan surga bagi Rasulullah. Bukan malah bergembira, Nabi Muhammad justru teramat sedih dan menderita sehingga membuat Israel bertanya-tanya. Nabi Muhammad berkata, "Lalu bagaimana dengan umatku?" Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah membiarkan umatnya menderita meski merekalah yang membuat sengsara dirinya sendiri. Kondisi ini membuat berat terasa oleh Nabi Muhammad atas penderitaan umatnya. Kedua, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini merupakan ungkapan cinta, kasih sayang sekaligus harapan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ketiga, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau memiliki rasa kasih sayang teramat mendalam pada kaum beriman. Tiga sifat itulah yang kemudian menopang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Akhlak mulia, cinta dan kasih sayang yang mewujud dalam penjelasan ayat di atas merupakan pondasi dakwah Nabi dengan mengedepankan akhlakul karimah karena tersimpan harapan besar Nabi Muhammad umatnya. Kiai Haji Yaki Mubarak, penulis buku Riyadul Mukmin, menjelaskan bahwa Amr bin Auf al-Asy'ari meriwayatkan suatu hadis yang menjelaskan kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Kata Amru, Nabi Muhammad mengutus Abu Ubaidah ke Bahrain. Sekembalinya dari negeri itu, ia membawa harta benda yang banyak pulang ke Madinah. Para sahabat Nabi segera saja mendengar berita yang menggembirakan itu. Pada waktu subuh mereka berdatangan ke masjid salat berjamaah dengan Nabi. Jamaah subuh waktu itu nampak lebih banyak dari biasanya. Setelah selesai sholat, mereka menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum melihat jamaah yang begitu banyak dan tidak seperti biasanya. Sambil bercanda, Nabi bertanya pada mereka, "Aku menduga kalian semua telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa harta yang banyak." Secara terus terang para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Terimalah kabar baik dan bersikap optimislah untuk mencapai segala harapanmu." Hadis riwayat Muslim.
Masih dalam rangkaian hadis itu, Rasulullah SAW melanjutkan bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu, tetapi aku khawatir kalau terhampar luas rezeki di dunia ini, sebagaimana telah dilimpahkan rezeki kepada bangsa-bangsa sebelummu. Kemudian kamu berlomba-lomba memperebutkan kemewahan dunia itu sebagaimana mereka berlomba, maka binasalah kamu seperti umat-umat sebelummu mengalami kehancuran." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari kehancuran suatu umat karena tenggelam dalam sikap rakus dan tamak terhadap kemewahan duniawi bisa dipahami dalam berbagai versi. Mereka bisa hancur oleh peperangan yang terjadi di antara mereka sendiri karena memperebutkan kemewahan itu. Bisa juga mereka terbuai oleh kemewahan dan kelezatan dunia sehingga mengabaikan tugasnya sebagai khalifah Allah. Bisa juga mereka mengkhianati amanah suci yang dibebankan pada mereka karena sikap tamak dan rakus sehingga mereka binasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.